Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas buku tentang apakah Calvinis sejati itu. Dan kita sudah sampai kepada bagian yang terakhir dari buku ini, dan kita akan tuntaskan sampai habis. Jadi halaman yang terakhir yaitu halaman 30 dan 31. Kita akan membaca, bagian ini, yaitu halaman 30 alinea pertama ya, yang mulai dari tujuan akhir utama Allah itu alinea pertama sampai halaman terakhir 32, kalimat yang terakhir. Silakan Silva boleh membacakan bagi kita semua. Tujuan akhir utama Allah adalah untuk memuliakan dirinya. Ia mengarahkan dan membuang segala hal, termasuk penderitaan kita, untuk kemuliaannya. Dan jika tujuan Allah adalah untuk mengejar kemuliaannya, maka akan masuk akal jika inilah juga tujuan kita. Calvinis sejati merangkul tujuan kekal Allah yang berdaulat dengan hidup demi kemuliaannya. Merangkum semua hal yang telah kita paparkan sejauh ini, Calvinis sejati memiliki pikiran yang terpusat pada keagungan Allah, roh yang menyesal atas dosa, hati yang penuh syukur atas anugerah Allah, dan kehendak yang tunduk pada rencana kudusnya. Dengan kata lain, Calvinis sejati adalah orang yang secara pribadinya dan hidup didedikasikan bagi kemuliaan Allah. Calvinis sejati bukan hanya mengakui kemuliaan Allah, tetapi juga dengan sungguh-sungguh mengedepankannya. Kita merindukan gereja Injili untuk menemukan kembali teologi anugerah. Teologi reform adalah sistem doktrin yang ingin memberikan kepada Allah seluruh kemuliaan untuk anugerahnya di dalam Injil. Karenanya, penemuan kembali teologi reform akan semakin mendorong kepada tujuan yang paling agung dan rencana yang paling tinggi, kemuliaan Allah. Tidak mungkin kita cemburu bagi kemuliaan Allah tanpa memiliki hasrat yang seimbang akan doktrin yang tepat. Karena doktrin yang tepat adalah apa yang menjaga keberanugerahan Injil. Dikatakan demikian mengenai George Whitefield. Ia mengetahui bahwa kesalahan-kesalahan pada kebenaran yang agung dari Injil bukanlah hal yang biasa saja, tetapi mengerikan dan fatal. Ia tahu bahwa itu bukanlah kejujuran dan kemurahan hati jika mengatakan kesalahan dalam penghakiman tidak menyakitkan, tetapi merupakan ketiadaan belas kasihan dan kekejaman yang paling besar. Karenanya, ia sering menegur dengan begitu kerasnya. Whitefield tahu semua ini karena ia mengerti perjanjian baru, yang di dalamnya ada perhatian terus-menerus kepada doktrin yang benar. Dari zaman para rasul, gereja telah berada dalam bahaya konstan untuk tunduk kepada anugerah palsu dari Injil yang salah. Karenanya, selalu merupakan keniscayaan untuk menganugerahkan anugerah yang berdaulat, sebagaimana pula menyangga mereka yang menentangnya, seperti yang dipahami Whitefield dengan baik. Membela doktrin anugerah bukanlah sekadar tugas, tetapi juga belas kasih. Perjanjian baru yang memberikan kabar baik mengenai Yesus Kristus adalah perjanjian baru yang sama, yang mengajarkan bagaimana mempertahankan Injilnya dari kesalahan. Dan perjanjian baru melakukan keduanya, pemberitaan Injil anugerah dan pengajaran doktrin anugerah, karena kasih kepada jiwa-jiwa manusia yang terhilang. Mereka yang cemburu bagi kemuliaan Allah harus mengembangkan doktrin yang benar dengan seluruh kerendahan hati, karena seperti yang telah kita lihat, kerendahan hati adalah salah satu kebajikan utama dari Calvinisme. Contoh yang baik dari apa artinya cemburu bagi kemuliaan Allah datang dari hidup Henry Martin, cendekiawan dari Cambridge
dan misionari Anglikan di awal abad ke-19 untuk India. Pada satu kesempatan, saat Henry Martyn sedang bepergian melalui negara Islam, ia ditunjukkan sebuah gambar Yesus yang membungkuk dan memegang jubah Muhammad. Martyn menangis, dan saat salah satu koleganya bertanya apa yang ia tangisi, Martyn berkata, "Aku tidak dapat bertahan hidup jika Yesus tidak dimuliakan. Akan menjadi neraka bagiku jika ia terus-menerus dihina." Martyn adalah seorang Calvinis sejati, berhati lembut dan berjiwa penginjil, dengan kecemburuan yang kudus bagi kemuliaan Allah. Ya, saudara, kita sudah membacakan semua yang di buku ini dan sampai halaman terakhir. Sudah ke-37 kali ya kita membahas buku ini, dan Tuhan menganugerahkan kepada kita untuk kita mendapat berkat luar biasa melalui buku ini. Dan terakhir, dalam halaman terakhir ini kita melihat tujuan akhir. Ya samalah, segala akan berakhir, tapi di dalam segala yang akan berakhir ini tujuan akhirnya apa? Ya, semua yang kita miliki kan akan berakhir. Karya Anda di dunia ini juga akan berakhir. Ya, prestasi Anda juga akan berakhir. Ya, kebahagiaan Anda juga akan berakhir. Di dunia ini maksudnya. Kekayaan Anda itu juga akan berakhir. Bahkan keluarga Anda juga akan berakhir. Ya, saudara jangan pikir, oh aku akan tetap selama-lamanya, keluargaku akan eksis selama-lamanya, ya hartaku tetap akan bertahan selama-lamanya, kebanggaanku, kedudukanku, prestasiku, hartaku, rumahku, karyaku, apa semuanya akan selama-lamanya. Ya, jangan bermimpi seperti itu, karena kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita pasti akan kecewa. Ya, kita pasti akan suatu saat akan kehilangan, dan pada saat kita kehilangan, kita merasa buat apa kita hidup di dunia ini, karena semua sudah hilang, semua sudah lenyap, dan semua karyaku sudah habis. Jadi hidupku sudah tidak berguna lagi di dunia ini. Nah, itu yang seringkali menjadi semacam keluhan atau ya orang Kristen yang mungkin kehilangan arti hidup, ya buat apa hidup ini, merasa nggak ada pegangan lagi, ya pegangan apa-apa lagi dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena yang dia pegang itu adalah hal yang sementara. Dan bila yang sementara itu lenyap, akan kehilangan segala-galanya, dan itu memang sudah pasti terjadi. Maksudnya kehilangan itu suatu saat pasti terjadi. Dan kalau itu yang menjadi pegangan Anda, yang hilang itu adalah pegangan Anda, maka pada saat itu hilang, ya pegangan Anda hilang kan. Dan pada waktu pegangan Anda hilang, ya Anda merasa hidup itu sudah tidak ada artinya. Ya itulah sejarah manusia, dan itulah yang terulang-ulang, dan itulah yang selalu dialami.
Tapi herannya manusia itu nggak pernah belajar dari sejarah memang, seperti yang dikatakan oleh para ahli filsuf juga bahwa pelajaran dalam sejarah itu adalah manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Dan pada saat hidup, menjalani hidup, wah seolah-olah hidup itu adalah milikku, hidup itu adalah diriku, ya, adalah prestasiku, adalah hartaku, adalah keluargaku, adalah ya semuanya. Tapi semua itu akan satu persatu akan lenyap. Nah, apa tujuan yang tidak pernah bisa lenyap? Yaitu tadi satu, yaitu memuliakan Tuhan. Ya, dan ditulis dalam buku ini tujuan akhir utama Allah. Nah, ini perhatikan tujuan akhir utama Allah. Bukan tujuan akhir utama saudara, tapi yang pertama yang kalimat yang muncul di sini adalah yang tadi dibaca itu adalah tujuan akhir utama Allah. Adalah untuk memuliakan dirinya. Lalu kita pikir mungkin, loh kok sombong amat Tuhan itu hanya, kok egois amat Tuhan itu hanya tujuan akhirnya hanya untuk memuliakan dirinya. Nah ini yang seringkali juga kesalahan konsep manusia, seolah-olah kita kan tidak boleh egois kan, berarti Tuhan juga tidak egois kok, Tuhan itu tidak egois, Tuhan itu hanya mau mengasihi kita saja dan segala-galanya untuk kita, kita tidak boleh egois. Tapi Tuhan mengasihi kita dan mengutamakan kita adalah dan segala-galanya itu adalah bagi kita. Nah itu kan sama saja dengan Tuhan itu mau memuaskan keegoisan saya. Gitu. Tuhan, kita nggak boleh egois, tapi Tuhan menyuburkan keegoisanku dengan memberikan segala-galanya bagi kepentinganku. Dan Tuhan tidak egois, Tuhan tidak mau segala-galanya bagi kepentingan Tuhan. Tuhan hanya mau bagi kepentingan kita. Ya, itu kan sama aja dengan kita berarti disuburkan kepentingan kita. Tuhan punya tujuan hanya untuk menyuburkan kepentingan kita. Apa seperti itu? Jadi misalnya ya kita punya keluarga, Tuhan tuh akan berbuat segala sesuatu untuk kebahagiaan keluarga kita. Kita punya perusahaan, Tuhan akan berbuat segala sesuatu demi kepentingan perusahaan kita. Ya, kita punya harta benda, Tuhan akan berbuat segala sesuatu demi kepentingan harta benda kita. Kita punya prestasi, Tuhan akan berbuat segala sesuatu demi prestasi kita. Dan seluruhnya, semua adalah demi kita, demi kita, demi kita, demi kita. Apakah itu benar? Apakah memang Tuhan berbuat segala sesuatu demi kita? Loh iya, buktinya kan anaknya yang tunggal kan diberikan kepada kita. Dan itu adalah segala-galanya bagi kita. Berarti memang seperti yang dikatakan Alkitab, kalau Tuhan itu sudah mau memberikan anaknya, berarti Tuhan juga akan memberikan segala-galanya bagi kita. Ya, nanti dulu ya, spirit Alkitab itu kita harus tangkap dengan benar. Jadi yang dimaksud Tuhan itu segala-galanya bagi kita itu tidak mungkin bertentangan dengan ajaran firman Tuhan bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau seandainya ajaran Tuhan itu adalah seperti itu tadi, bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan berpusat kepada Allah sebagai pusat daripada segala-galanya, lalu Tuhan itu ternyata mau mengutamakan kita lebih dari segala-galanya. Berarti yang menjadi pusat itu siapa? Yang menjadi pusat itu Allah atau yang menjadi pusat itu manusia? Yang menjadi paling utama itu siapa? Tuhan atau saya? Kalau kita mengutamakan Tuhan dan Tuhan mengutamakan saya, lalu yang akhirnya di mana? Akhirnya di saya atau akhirnya di Tuhan? Nah, itu yang perlu saudara dan saya pertanyakan pada diri Anda sendiri. Dan seringkali kalau kita mengalami kehilangan hal-hal yang kita sangat
cintai atau sangat hargai atau sangat mengidolakan, kita kecewa sama Tuhan kan. Kalau misalnya kita kehilangan harta benda kita, ya kita kecewa sama Tuhan. Kita kehilangan kesehatan kita kecewa sama Tuhan. Kita kehilangan keluarga kita marah sama Tuhan. Kita kehilangan masa depan kita, atau kehilangan kesempatan dan sebagainya, kita juga kecewa dengan Tuhan. Berarti yang menjadi pusat atau menjadi hal yang terutama dalam kehidupan saudara dan saya itu apa dan siapa. Nah, itu yang juga pernah saya ungkapkan dalam Facebook saya. Kita ini yang kita cari itu surga atau demi siapa yang kita lakukan. Kalau kita ini giat melayani Tuhan demi kita bisa masuk surga, ya, atau kita menerima Yesus Kristus supaya kita bisa masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah yang lebih penting mana, surga atau Yesus Kristusnya? Nah, itu yang saudara dan saya perlu menguji kebenaran seperti ini, karena banyak orang, saya lihat orang Kristen itu enggak merenungkan kebenaran seperti ini. Ya pokoknya jadi Kristen ya jadi orang baik lah gitu. Jadi Kristen ya jadi orang yang taat sama firman gitu aja. Ya jadi orang Kristen ya pokoknya kan kita ini tidak merugikan orang lain ya, dan kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan diselamatkan. Sudah gitu aja. Nah, itu seringkali pikiran-pikiran Kristen itu kan pikiran-pikiran yang ya istilahnya nominal lah. Orang Kristen nominal. Artinya ya umum-umum aja. Tapi sebetulnya apa yang menjadi poin utama dalam kehidupan saudara dan saya? Nah, itu tidak ada yang lain. Jawabannya cuma satu tadi. Adalah kemuliaan bagi Allah. Kalau kemuliaan bagi diri kita sendiri, justru itu akan bertentangan dengan kebenaran yang firman Tuhan sudah nyatakan kepada saudara dan saya. Ya, bahwa kita tidak boleh antroposentris. Kita tidak boleh berpusat pada diri. Hidup kita hanya berpusat kepada Allah. Berarti jelas statement ini bukan statement yang salah, bahwa tujuan akhir utama Allah adalah untuk memuliakan dirinya. Ya memang ada catatan bahwa kita nanti akan dimuliakan pada zaman akhir. Kita akan juga menerima anugerah kemuliaan yang datang dari Allah. Tapi tidak berarti kemuliaan kita sampai melebihi kemuliaan Allah, itu tidak mungkin kan. Kemuliaan apapun yang akan dianugerahkan kepada Allah justru adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya, saya ulangi, kemuliaan apapun yang Tuhan anugerahkan kepada manusia justru untuk menyatakan akan kemuliaan Allah yang melebihi segala sesuatu dan melebihi kemuliaan Anda. Kemuliaan yang Anda dan saya akan terima melebihi semuanya. Itu kemuliaan Allah melebihi semuanya. Ya. Nah, jadi ditulis lagi dalam kalimat ini. Ia mengarahkan dan membuang segala hal termasuk penderitaan untuk kemuliaannya. Jadi segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Termasuk penderitaan kita. Dia mengarahkan kita untuk menderita dan juga membuang penderitaan itu juga bagi kemuliaan Allah.
Nah, lalu dilanjutkan lagi. Dan jika tujuan Allah adalah untuk mengejar kemuliaannya, maka akan masuk akal jika ini juga adalah tujuan kita. Artinya justru tujuan kita untuk memuliakan Allah karena tujuan akhir Allah adalah untuk memuliakan dirinya sendiri. Tidak mungkin kan kalau Allah misalnya, oh jangan memuliakan saya, itu bukan tujuan saya. Lalu kita ingin memuliakan Allah. Tapi itu bukan tujuan Allah. Nah itu yang kontradiktif. Kita memuliakan Allah karena kita tahu bahwa itulah tujuan akhir Allah untuk memuliakan dirinya sendiri. Lalu kita bilang, oh itu kan egois. Ya ini adalah kata-kata konyol yang pernah juga saya renungkan. Sebetulnya kenapa Allah melarang kita egois sedangkan dirinya sendiri egois? Ya mungkin perlu dipertanyakan ini. Kenapa Tuhan melarang saudara dan saya egois padahal diri Allah sendiri egois? Kalau ada yang membela Allah, Allah enggak egois. Allah itu mengorbankan segala sesuatu untuk kita. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Itu kalimat-kalimat yang sepertinya mau menyelamatkan Allah dari tuduhan egoisme. Saya langsung aja to the point bahwa Allah itu berhak untuk egois karena memang dia satu-satunya yang menjadi pusat segala sesuatu. Dan itu hanya haknya Allah, bukan haknya manusia. Makanya manusia dilarang untuk egois karena itu bukan hakmu. Ya, hak kamu itu bukan egois. Karena itu kamu dilarang egois. Tapi bagi Allah egois itu adalah hak Allah. Ya, sebetulnya kata egois itu kurang tepat memang karena egois itu konotasinya negatif. Tapi itu yang berpusat kepada Allah itu adalah memang hakikat Allah seharusnya. Saya pakai kata ini. Hakikat Allah yang seharusnya. Karena memang Allah adalah pusat segala-galanya. Maka semua akan berakhir kepada Allah. Karena itu Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itulah hak Allah. Kita tentunya tidak pantas atau tidak sepatutnya kalau kita menuduh Allah itu, kok enak Allah hanya memikirkan dirinya sendiri. Emangnya enggak boleh Allah berpusat pada dirinya karena itulah hakikat Allah. Hakikat Allah adalah segala sesuatu berpusat kepada Allah. Dan bukan berpusat kepada manusia. Karena itu kalau kita memahami kebenaran ini, maka ini akan sangat-sangat menolong dan menguatkan kita pada saat kita mengalami kehilangan apapun. Ya, pada saat saudara mengalami kehilangan apapun, ini pemahaman seperti ini akan sangat menolong Anda. Karena Anda tahu bahwa pusat segala sesuatu adalah bukan saya, bukan keluarga saya, bukan kebahagiaan saya, bukan kebahagiaan keluarga saya, bukan kesuksesan perusahaan saya, bukan eksistensi saya. Tapi yang menjadi pusat adalah hanya Allah. Dan yang patut dimuliakan hanyalah Allah. Dan kebahagiaan orang percaya adalah kalau dia boleh memuliakan Allah. Nah itu. Jadi saya akan simpulkan kebenaran ini bahwa Anda jangan pikir kalau segala sesuatu berpusat pada kemuliaan Allah, berarti kita tidak akan mengalami kebahagiaan lagi. Karena segala sesuatu hanya kepada Allah. Tidak. Justru kebahagiaan sejati orang percaya adalah hidupnya boleh memuliakan Allah. Saudara dan saya boleh memuliakan Allah. Itulah kebahagiaan yang paling sejati. Hidup ini akan berakhir, keluarga Anda akan berakhir, harta Anda akan berakhir, prestasi Anda akan berakhir. Tapi kemuliaan bagi Allah tidak akan berakhir. Dan orang yang hidupnya melakukan kehendak Allah,
akan hidup selama-lamanya dan berbahagia bersama dengan Allah Bapa di surga. Allah Tritunggal. Nah, itulah Calvinis. Ya, maksudnya Calvinis itu ya, itulah orang yang benar-benar mau kembali kepada Alkitab. Itulah tujuan hidup yang benar. Ya, saya bacakan lagi. Calvinis sejati merangkul tujuan kekal Allah yang berdaulat dengan hidup demi kemuliaannya. Ya, saya ulangi, Calvinis sejati merangkul tujuan kekal Allah yang berdaulat. Merangkul tujuan Allah yang berdaulat dengan hidup demi kemuliaannya. Ya, merangkum semua hal yang telah kita paparkan sejauh ini. Calvinis sejati memiliki pikiran yang terpusat pada keagungan Allah. Roh yang menyesal atas dosa, hati yang penuh syukur akan anugerah Allah, dan kehendak yang tunduk pada rencana kudusnya. Dengan kata lain, Calvinis sejati adalah orang yang secara keseluruhan pribadinya dan hidupnya didedikasikan bagi kemuliaan Allah. Ya, didedikasikan bagi kemuliaan Allah. Calvinis sejati bukan hanya mengakui kemuliaan Allah, tetapi juga dengan bersungguh-sungguh mengedepankan. Ya, kita merindukan gereja Injili untuk menemukan kembali teologi anugerah. Teologi reform adalah sistem doktrin yang ingin memberikan kepada Allah seluruh kemuliaan untuk anugerahnya di dalam Injil. Karenanya penemuan kembali teologi reform akan semakin mendorong kepada tujuan yang paling agung dan rencana yang paling tinggi, yaitu kemuliaan Allah. Nah, inilah hakikat yang sebenarnya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini sudah dirumuskan juga di Katekismus Singkat Westminster. Apakah tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dalam hidupnya dan menikmati akan anugerahnya yang luar biasa. Ya, jadi ini adalah satu kebenaran-kebenaran yang sangat bagi saya harta sangat bernilai dan sangat mahal. Dan saya berhenti sampai di sini. Dan ini kemungkinan adalah yang terakhir, meskipun saya tidak sempat membahas sampai, atau mungkin masih ada satu lagi yang akan kita mau bahas setelah ini. Setelah sesi ini, minggu depan mungkin baru yang benar-benar terakhir ya. Ini tadi kita sudah baca sampai akhir, tapi pembahasannya belum sampai tuntas. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Silva. Mic-nya belum di-unmute. Ya, terima kasih Pak Andi. Untuk kali ini kembali menegaskan bahwa kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Allah, bukan sibuk dengan agenda kita sendiri. Ya, pendengar, untuk Anda juga terima kasih sudah bergabung melalui website di www.rmcsurabaya.net. Juga Anda yang sudah mengikuti melalui channel YouTube Stris Ngagel, ada Pak Hendarto, selamat pagi juga. Kemudian Anda yang bergabung juga melalui aplikasi Android, Radio RMC Surabaya, kasih kesetiaannya, dan juga ada yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Ada Pak Aryo, juga ada Pak Elia. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Dan untuk Anda, saudara, mungkin ada yang ingin Anda pertanyakan atau selama ini Anda pergumulkan dan Anda ingin sharing, silakan Anda bisa mengirimkannya melalui WhatsApp di 081357901628. Sekali lagi WhatsApp kami di 081357901628. Ya, silakan kalau ada saudara-saudara yang ingin menanyakan sesuatu
Kalau belum ada, saya, oh ya, silakan. Ada itu. Mungkin Bu Silva dulu. Oh enggak, silakan Pak Elia. Pak Elia dulu nggak apa-apa Pak. Yuk kita main shoot ya Bu. Terus belakangan Pak. Silakan Pak Elia. Menarik. Aduh. Ada 3 poin ya Pak ya. Gimana ya? Yang serius dulu deh. Ini kan yang terakhir untuk Calvinis sejati begitu ya. Saya pikir wah, dipaparkan bahwa Allah itu egois ya, karena dia yang layak egois. Kalau manusia, siapa manusia kan gitu ya. Yang jadi titik poin saya adalah Amsal 16 ayat 4. Itu ayat favorit saya Pak dalam segala hal gitu ya, termasuk semua kejadian. Karena itu memberikan satu gambaran bahwa pamungkasnya ya untuk Allah gitu ya. Karena apa? Masa orang diciptakan untuk hari malapetaka itu enggak masuk akal. Bagi yang diberikan pencerahan oleh Roh Kudus masuk akal. Karena ya seperti pemaparan Pak Andi hari ini sebagai rangkuman bahwa seorang Calvinis sejati untuk kedaulatan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan itu benar dan benar. Cuma masalahnya Pak, kalau hari ini orang masih ngotot kepada kan aku biji mata Tuhan, kan Tuhan mati untuk aku. Nah ini fenomena yang kebalik menurut saya, karena kebaliknya gitu. Ini kok bisa-bisanya ya kalau menurut visi manusia, apa yang dilihat yang di mana tadi? Di mana tadi ya? Negara mana itu kok dia melihat Tuhan Yesus bersujud di depan orang seseorang. Wah itu saya pikir gila bener ya. Kalau secara kemanusiaan berarti lu orang Kristen, Tuhan lu orang Kristen, nyembah kepada Tuhanku, aku gitu ya. Ini menarik Pak. Nah begitu saya langsung tergelitik dengan mau ngangkat poin itu, tampil hari ini di Zoom kita berempat ya. Pak melihat sesuatu apa menurut yang aneh tampilan hari ini kita berempat? Kebalik Pak. Pak menyadari, Pak Andi menyadari, Bu Silva menyadari enggak? Sesuatu yang kebalik. Ayo silakan jawab dulu Pak, untuk nyambung. Kalau Anda berdua, Bapak dan Ibu tidak melihat, berarti nggak nyambung dengan kebalikan daripada misi gambaran siapa itu? Ibu siapa ya Bu Silva? Yang dibacakan di terakhir tuh dia melihat Tuhan, dia melihat Tuhan. Hendrik Martin Pak. Hendrik Martin di negara mana? Di India. Di India. Itu kok enggak aduh Pak, saya pikir mau tak angkat ini khususnya. Begitu mau tak angkat, ternyata Bapak kita wajahnya di bawah, kakinya di atas. Wah, saya langsung pikir, Tuhan ini kok memberikan penglihatan ya, memberikan gambaran. Saya mau ngangkat yang kebalik, gambaran Pak siapa tadi? Pak Henry. Ini suka sekali lupa kalau sudah stroke. Dan diberikan satu penampakan yang terbalik. Ini fenomena apa ya? Cuma saya pikir ya sudahlah, itu akhirnya kembali menjadi normal. Gambar kita berempat normal Pak. Tadi ada satu yang tidak normal. Balikannya. Nah, saya ingin kembali ya kepada yang poinnya. Memang kalau Tuhan tidak mencerahkan kita Pak, kita sebagai seorang biji mata, kita sebagai anak Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan. Nanti di hari Kamis saya ingin buat satu joke kepada Pak Andi. Kita tunggu saja sambungan berikutnya. Terima kasih.
Ya, Ya, terima ya. kasih Pak Elia. Saudara silakan juga untuk Anda yang ingin menanyakan sesuatu. Anda masih ada waktu cukup panjang. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 0813 5790 1628 atau bisa juga melalui live chat di YouTube Stris Ngagel. Pak Andi, ini tadi ada, saya agak kurang jelas ya, justru di statement terakhir dari buku Calvinis Jati ini tentang kecemburuan yang kudus bagi kemuliaan Allah. Maksudnya kecemburuan yang kudus itu yang seperti apa ya Pak ya? Di kalimatnya yang mana itu tadi? Iya Pak, tadi saya juga berpikir itu bukan cemburu loh Pak, itu apa ya? Di Oh ya halaman ya ya terakhir, ya, Pak. oke. Saya akan jelaskan. Ya. Jadi yang dimaksud ini, saya ulangi kalimatnya ya. Akan menjadi neraka bagiku jika ia terus-menerus dihina. Ini kata-kata Henry Martin tadi. Ya, karena melihat bagaimana dia melihat ada gambar tentang gambar Yesus ya, yang membungkuk dan memegang jubah Muhammad. Ya, lalu Martin menangis dan salah satu koleganya bertanya, kenapa kamu menangis? Aku tidak dapat bertahan hidup jika Yesus tidak dimuliakan. Akan menjadi neraka bagiku jika ia terus-menerus dihina. Martin disebut sebagai seorang Calvinis sejati dalam buku ini, kemudian berhati lembut dan berjiwa penginjil dengan kecemburuan yang kudus bagi kemuliaan. Artinya kalau Tuhan itu tidak dimuliakan, kita menjadi amat sangat sedih. Itu yang dimaksud dengan kecemburuan yang kudus. Jadi kecemburuan yang bukan bagi kemuliaan kita atau keegoisan kita, tapi kecemburuan yang bagi kemuliaan Allah. Jadi kalau Allah nggak dimuliakan, saya itu cemburu. Cemburunya dalam arti, ya saya nggak rela kalau Allah itu tidak dimuliakan. Ya, itu yang dimaksud dengan cemburu yang kudus. Cemburu yang sudah teosentris, boleh dikatakan begitu. Ya, itu penjelasan saya. Sorry Pandi, sorry Bu Silva. Ya, Pada saat pertama kali kalimat itu dibacakan oleh Bu Silva, saya juga pikir ini kok nggak masuk akal. Tapi setelah 2 kali diberikan, saya nangkep Pak. Cuma mukanya Bu Silva masih mengkerut ya, kening. Gitu. Boleh saya tanggapin? Silakan. Yang saya tangkap setelah kali kedua gini Pak. Dia melihat bahwa Tuhannya dia tidak seharusnya menerima. Dia cemburu ya. Nggak bisa ini kalau kekasihku diginiin, nggak bisa nih gitu ya mungkin ya Pak ya. Ya. Oke, thank you. Silakan lanjut. Thank you. Pak Aryo mungkin. Pak Aryo silakan. Tanya Pak, kata egois untuk Tuhan diganti apa ya Pak? Ya, Kata yang Pak. tepat. Diganti adalah memang sepatutnya Allah menjadi pusat daripada segala sesuatu. Sepatutnya Allah. Apa, Kenapa? Satu kata tidak ada ya, untuk satu kata. Satu kata. Mungkin nggak ada ya. Saya belum menemukan sih satu kata. Jadi memang penjelasannya kan, kenapa kok Allah itu boleh egois? Ya karena memang Allah itu memang pusat segala sesuatu. Pusat. Ya, dialah pusat segala sesuatu. Ya diganti pusat saja Pak. Oke. Ya diganti teosentris. Sentris. Yes.
Ya. Ya, terima kasih Pak Aryo. Pak Andi, ini bagaimana kalau kata cemburu, kecemburuan itu bisa nggak diganti dengan kesedihan gitu ya? Kecemburuan. Jadi dia hatinya sedih karena ketika Allah tidak dipermuliakan. Sama halnya dengan fenomena yang muncul kembali beberapa hari ini terkait dengan penyiksaan umat Tuhan ya, yang kita baru dengar beberapa hari yang lalu yang terjadi di Sigi Jemaat Gereja Bala Keselamatan itu diperlakukan secara bengis gitu, dan memang gereja-gereja marah. Dan ini mengingatkan saya kembali ketika beberapa kali terjadi gereja dibakar, terus anak-anak Tuhan diperlakukan tidak adil. Ada saudara-saudara seiman yang begitu toleran ya, begitu care dengan orang Kristen, itu dia katakan, kenapa sih kalian itu kok sabar sekali? Ngomongnya cuman berdoa, berdoa, mengampuni, mengampuni. Buat satu move lah untuk membela agama kamu gitu loh. Saya melihat begini, apakah ketika gereja kekristenan ditindas, apakah kita patut menunjukkan kecemburuan yang seperti itu, atau kecemburuan yang tepat seperti apa? Apakah itu memuliakan Allah atau justru itu menunjukkan kekurang kepercayaan kita kepada kedaulatan Allah? Karena memang ada di dalam kekristenan sendiri ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kita sih terlalu pasrah, kita sih terlalu sabar, kita nggak bikin move yang seharusnya bisa mengubah kebijakan-kebijakan politik supaya kita sebagai kelompok minoritas tidak ditekan gitu. Nah, dalam posisi ini bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai orang percaya? Di satu sisi kita sedih karena itu kadang saya berpikir itu nggak memuliakan Allah ya, tetapi di satu sisi toh Allah izinkan. Padahal sebenarnya kalau Allah hentikan, masa sih Allah nggak bisa? Allah kan maha kuasa begitu. Nah, di mana tepatnya posisi kita? Apakah kita marah ketika rumah Tuhan dihancurkan atau seperti apa, Pak Andi? Baik, ya pertanyaan bagus. Jadi kita seringkali disudutkan dengan berbagai macam paradigma. Jadi misalnya kalau orang Kristen tidak marah, kamu kok tidak marah, ya toh? Kamu mestinya marah dong kalau Allahmu dihina. Nanti kalau marah, loh kamu kok marah? Ya mestinya kamu jangan marah, ya kamu harus belajar tetap mengasihi dan rela melihat semua ini di dalam ketetapan Tuhan yang sempurna. Ya kita terima-terima aja semuanya. Jadi tidak marah salah, marah ya salah. Akhirnya mesti apa? Ya mungkin ya cuek-cuek aja lah, terserah mau apa, ya atau bagaimana begitu ya. Nah sekarang bagaimana yang benar? Menurut saya harus dua-duanya. Harus marah dan tidak marah. Marah dalam arti porsi yang benar, tidak marah dalam arti porsi yang benar. Karena memang ada marah yang marah dalam kekudusan. Ya, marah dalam kekudusan itu marah karena kehendak Allah. Misalnya kita marah karena kebenaran diinjak-injak. Itu kita harus marah. Ya, melihat ketidakadilan, kita harus marah itu. Tidak ada orang melihat ketidakadilan, biarin aja, yang penting Allah berdaulat, ya toh. Lalu nggak ada hati yang tergugah begitu, lalu cuek-cuek aja, itu namanya orang tidak ada kepedulian sama sekali. Sehingga tidak ada kemarahan sama sekali, itu juga tidak benar. Ya, saya melihat itu video pemenggalan kepala itu. Waduh, gila bener itu. Rasanya hati mau melayang itu, sudah ngelihat itu. Manusia diperlakukan
lebih hina dari ayam. Ya, kalau ayam aja dipotong masih dihargai, bagaimana memotong yang benar, memotong ayam yang benar ini sudah, aduh, nggak benar sama sekali sudah. Ya, lebih hina. Ya, gimana saya mau punya hati yang tidak marah melihat hal seperti itu ya. Tapi memang kita sadar bahwa kejadian seperti itu sebetulnya bukan memancing kemarahan yang dendam, bagaimana luar biasanya dendamnya, dan ingin membalas dendam kejahatan dengan kejahatan juga. Tuhan mengajarkan juga tidak demikian. Tuhan mengajarkan kita untuk bahkan mendoakan. Ya, mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Ya, dan siapa tahu mereka itu adalah nantinya orang-orang yang akan dipersiapkan Allah untuk bertobat. Ya, siapa tahu, kita nggak tahu. Dan darah kaum martir itu tidak pernah sia-sia. Itu yang kita lihat dalam sejarah. Darah kaum martir tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Ya, orang-orang yang terpotong kepalanya, yang dibakar hidup-hidup, yang disiksa dan sampai dibunuh dan sebagainya. Itu semua kita juga amat sangat sedih, dan saya juga tidak bisa membayangkan seandainya saya yang menerima musibah itu. Bagaimana perasaan saya saat itu, bagaimana pergumulan saya saat itu, bagaimana penyerahan saya kepada Tuhan saat itu, bagaimana kebingungan saya saat itu, bagaimana ketakutan saya saat itu. Nah, itu waduh, mungkin sudah bermacam-macam perasaan yang muncul. Ya, itu tidak bisa kita tenang-tenang aja, lalu kita bilang pokoknya aku kan tidak ngalami. Ya, tidak bisa gitulah. Kita ikut prihatin banget dengan hal seperti itu. Nah, tapi sekali lagi tadi, kemarahan kita bukan kemarahan yang tak terkendali, lalu ingin balas dendam, lalu bikin gerakan-gerakan apa yang juga sama dengan mereka, itu sama sekali tidak. Ya, siapa tahu mereka adalah orang-orang yang nanti akan dipilih Tuhan dan menjadi Paulus yang muncul pada abad ini. Yang dulunya Saulus lalu menjadi Paulus. Ya, kan bisa juga. I don't know. Ya, kalau tidak, ya itu juga akan, hal seperti itu akan menghantui mereka. Akan menghantui mereka dan akan, ya saya percaya hukuman dari Tuhan juga tidak akan dilewatkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Tuhan. Ya, itu saya juga percaya itu. Jadi mesti ada itu kemarahan, tapi juga ada hati yang mau mendoakan. Ya, seperti itulah. Kalau tidak peduli sama sekali, ya berarti kita tidak peduli dengan juga pekerjaan Tuhan, misi kerajaan Tuhan. Kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga marah kok. Waktu Bait Allah dijadikan tempat berjualan, Tuhan Yesus juga marah. Biarpun itu juga di dalam kedaulatannya, Tuhan Yesus kan tidak bilang, ya sudah ini biarin Bait Allahku dijadikan tempat berjualan, ya ini sudah dalam kedaulatan Allah, ya biarin aja. Enggak kan? Tuhan Yesus juga marah. Nah, jadi mungkin kemarahan kita seharusnya adalah kemarahan yang dikuduskan tadi. Dan kemarahan yang dikuduskan itu diarahkan untuk sesuatu yang membangun. Ya, masalahnya ini mungkin kejadian-kejadian seperti ini juga menjadi kesalahan orang Kristen sendiri yang tidak memberikan, atau maksudnya kehadiran orang Kristen di Indonesia tidak menghadirkan dampak positif
bagi pendidikan bangsa dan negara kita. Mungkin orang Kristen terlalu eksklusif, terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Akhirnya sampai muncul orang-orang radikal yang kita tidak pernah menyentuh mereka. Ya, saya tidak menyalahkan 100% ini kesalahan orang Kristen, tapi mungkin juga kita kurang peduli dengan pembangunan bangsa dan negara kita. Kita hanya peduli dengan golongan kita sendiri. Nah, itu juga harus jadi pelajaran bagi orang Kristen. Orang Kristen bukan hanya cuma bisanya ngeritik-ngeritik atau ngutuk-ngutuk. Ya, tapi kita sudah berbuat apa untuk bangsa dan negara ini? Bagaimana sumbangsi orang Kristen terhadap pendidikan bangsa dan negara kita? Ya, karena kesimpulan saya itu sederhana sebenarnya. Orang-orang yang mudah dipengaruhi menjadi radikalisme itu adalah orang-orang yang salah didik atau kurang pendidikan. Ya. Bagaimana supaya dididik dengan benar? Nah, itu mungkin bagian perjuangan kita. Oke? Secara umum orang Kristen di seluruh dunia sudah bersikap cukup baik, Pak. Ya. Satu, kalau kita sebagai minoritas, ya jelas kita cenderung tidak bisa apa-apa. Tapi pada waktu saat Kristen dari mayoritas di Eropa, biarpun dipenggal, baru aja dipenggal, mereka mengampuni dan sebagainya, mereka masih menerima jutaan umat Muslim diterima di negerinya. Jadi orang umat Kristen secara garis besar, baik sebagai minoritas maupun sebagai mayoritas, sudah cukup bagus sekali bersikapnya, Pak, secara umum. Ya, di satu sisi itu ada benarnya, Pak. Tapi di sisi lain, kegelapan dalam dunia Kristen juga sangat banyak. Iya. Kalau itu kontribusi dari umat Kristen di Indonesia, kalau mau contoh terbaik mungkin Katolik yang sudah menjalankan dengan baik di bidang pendidikan, bidang apa sajalah yang bersifat sosial. Sudah sangat masif Katolik yang kakak kita, maksudnya kakek kita yang dimanapun dia berada, di negeri manapun dia menghamiri adonan, cukup baik menghamiri sebagai minoritas maksudnya. Ya, terima kasih. Mungkin Pak secara anugerah umum yang ini maksud saya itu begini. Jadi kita orang Kristen ini kan berjuang bukan hanya mandat Injil, tapi juga mandat budaya. Jadi mandat budaya itu termasuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa negara kita. Kenapa bangsa dan negara kita ini menjadi seperti ini, dan kenapa misalnya contoh negara tetangga kita, misalnya Malaysia. Malaysia itu boleh dikatakan cukup berhasil dalam dunia pendidikan, dan Indonesia sudah kalah dengan Malaysia. Padahal dulu zamannya Bung Karno itu Malaysia ketinggalan dari Indonesia. Dan bahkan Malaysia mau belajar dari Indonesia waktu itu. Tapi sekarang Indonesia sudah malah lebih terpuruk ya dalam hal pendidikan loh ya. Dan wawasan berbangsa dan bernegaranya itu saya betul-betul sedih kalau melihat hasil di Indonesia ini yang ya boleh dikatakan radikalisme sudah merajalela secara luar biasa. Itu karena ya sistem pendidikannya yang keliru, dan mungkin orang-orang Kristen yang terjun dalam dunia pendidikan itu
kurang berdampak ya. Kurang berdampak. Saya enggak menyalahkan sih. Memang semua harus berjuang. Semua harus memikirkan kebenaran ini. Tapi memang jujur juga harus diakui orang Kristen lebih enjoy untuk memikirkan golongannya sendiri daripada mau tersebar meluas kemana-mana. Ya jujur aja deh, termasuk saya juga mungkin lebih enjoy membina golongan kita sendiri kan daripada membina kelompok-kelompok di luar kita untuk punya wawasan, untuk punya pemikiran-pemikiran yang berkembang dengan luas ya. Oh ya, ini sudah jam 10 lebih. Sudah kelewatan. Ya, silakan Pak Andi menyimpulkan sekaligus menutup dalam doa. Ya. Oke, terima kasih untuk masukannya Pak Aryo, untuk Pak Elia, terima kasih semuanya. Dan memang ini PR bagi kita ya sebagai orang percaya di dalam mewujudkan hidup untuk kemuliaan bagi Allah. Dan memang kita ini memang selalu di dalam sejarah selalu dalam kondisi yang memang underdog ya, underdog, minoritas, tidak pernah menjadi suatu kekuatan yang besar, bahkan pada saat menjadi kekuatan yang besar, itulah kejatuhan kekristenan. Jadi sebetulnya kekristenan ini sudah bisa banyak belajar dari sejarah, kesalahan-kesalahan sejarah, ya, masa lalu yang ya menjadi lembar-lembaran hitam dari karya-karya orang Kristen yang sudah salah kaprah dalam menjalankan sejarah ini. Biarlah ini menjadi juga pelajaran bagi kita untuk kita belajar memuliakan Allah dalam kehidupan ini dengan lebih bersungguh-sungguh dan lebih berwawasan, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita mohon bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup untuk memuliakan Allah bukan suatu yang mudah. Tapi kami juga percaya semua itu hanya karena anugerah-Mu dan bukan karena kehebatan usaha-usaha kami. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami bila kami seringkali begitu sombong, dan kami hanya memikirkan diri kami sendiri, kepuasan dan kenikmatan kami tidak menyadari bahwa hidup kami yang sudah ditebus oleh darah Kristus adalah hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan juga diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan bagi kepentingan kami atau golongan kami, tapi bagi kemuliaan Allah untuk semua bangsa dan untuk semua orang. Supaya semua orang juga boleh melihat kemuliaan-Mu yang memang harus diakui oleh semua orang. Terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami juga mempunyai cemburu ilahi, cemburu yang dikuduskan. Dan kami rindu ya Tuhan supaya hanya Allah lah yang dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami dan juga kehidupan seluruh umat manusia. Kami serahkan doa kami dan kami serahkan pembahasan ini, semuanya Tuhan sempurnakan dalam hati kami masing-masing. Tuhan berkati semua rekan-rekan yang menjadi pendengar dan juga peserta Zoom, peserta YouTube, dan juga di Radio RMC Surabaya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.